Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada ISSP, kedua LEN, ketiga CPRO, keempat BNII, kelima BIMA, keenam BSML, ketujuh ERG, kedelapan WIM, dan terakhir SDMU. Langsung saja ke saham pertama, ada ISSP yang ditutup menguat 1,89% ke harga 322. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISSP ini udah terlihat downtrend ya. Tapi ada peluang untuk technical rebound sampai 340 karena dia berhasil bertahan di neckline-nya 300 nih ya. Jadi untuk kondisi seperti ini ada peluang naik ya. Targetnya masih sama 340 dan kemungkinan besar untuk ISSP itu konsolidasi di range 300 sampai 340. Jadi lumayan tuh 13% naik turunnya. Jadi ya seperti ini risk rewardnya kalau minat. Cuman harga sekarang udah terlalu tinggi ya. Risk rewardnya nggak ideal nih. Rewardnya lebih kecil daripada risknya. Jadi seperti itu untuk ISSP. Ini saham downtrend. Menurut saya ya untuk pembalikan arah harus breakout dulu dari neckline-nya 340. 350 ini. Kalau dia sudah bergerak di atas ini, udah tuh uptrend. Ini kan ada indikasi juga pola cup and handle terbalik seperti ini. Jadi ini menurut saya sangat rawan untuk dia turun lebih dalam. Tapi nggak langsung turun cepat ya. Sepertinya dia konsolidasi dulu. Tren jangka pendeknya dia akan naik dulu. Uji area 340, 350 dan 355 menguji EMA 20-nya. EMA 20-nya juga sudah melengkung ke bawah ya. Berarti itu sudah sinyal saham downtrend. Jadi seperti itu. Kalau niat beli ISSP ya kemarin waktu di 300 sampai 310 yaitu area beli. Harga sekarang kurang ideal. Jadi seperti itu. Untuk ISP EMA CD-nya juga masih mengarah ke bawah. Memang mulai melandai. Baricat di bawah 0 juga terbentuk. Dan saat rebound 2 hari volumenya kecil. Jadi menurut saya ISSP ini belum menarik. Karena ya masih arahnya potensi besar masih bisa turun. Tapi ya ada technical rebound-nya. Atau kalau mau konfirmasi balik arah harus breakout dulu 350. Seperti itu untuk ISSP. Langsung saja ke saham kedua. Ada LEN yang ditutup terkoreksi 2,85% ke harga 102. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi tapi biasa aja yang nggak terlalu signifikan, malah yang terlihat distribusi ini retail ya, YP, PD, SKI, dan yang nampung nih malah ada CP, Becky, XA, LG ya. Ya lihat aja nanti kemungkinan besar ada technical rebound. Langsung saja ke teknikalnya. Ini neckline 100 sampai 97. Itu batas toleransinya, dan saat dia naik 3 hari dengan volume besar dan koreksi 2 hari volumenya kecil. Jadi ini menarik, sepertinya tetap Senin itu ada technical rebound ya. Kalaupun koreksi ya mungkin tetap bertahan ya. Harusnya itu kalau mau bagus maksimal dia itu di 98 aja koreksinya, tutup 98 ya. Dan malah bisa candle doji, dan kalau mau bagus ya harus langsung rebound. Potensi sepertinya ada technical rebound untuk LEN ya. Jadi seperti itu untuk LEN. Harga 100 nih harga psikologis ya, biasanya ada pantulan dan sudah 2 hari dia koreksi dan volume makin mengecil. Jadi tetap LEN itu ada technical rebound. Target reboundnya kemana? Karena ini saham gorengan volatilitas tinggi, minimal 110 sampai 120 itu sangat mungkin untuk LEN dalam 1 hari di hari Senin. Tapi ini kembali ke masing-masing ya. Disclaimer on, ini saham gorengan dan juga LEN ini bisa jadi masih konsolidasi, range-nya 100 sampai 120. Ada resisten minor di 100. Kemungkinan besok itu lewat kalau dia break ya dengan volume besar. Targetnya itu 120. Jadi dari harga sekarang ya dia bisa naik ke 18%. Bisa seperti ini targetkan ya. Cut loss-nya ya cut loss aja kalau ditutupannya di bawah 98, bisa di 96, 97 itu sekitar 5%. Ya ini saham gorengan 5% itu sangat ideal. Dan target profitnya minimal itu terdekat ya 7%, 110. Tuh risk rewardnya juga 1 banding 1,5 lebih. Apalagi ke 120 itu 1 banding 3 lebih ya. Jadi seperti itu untuk LEN. LEN ada potensi technical rebound Senin. Tapi kembali lagi ke masing-masing dan ini disclaimer on. Langsung saja ke saham ketiga. Ada CPRO yang ditutup menguat 2,83% ke harga 73. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya CPRO masih di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CPRO sudah saya tinggalin semenjak dia gagal bertahan di atas 97
ya. Waktu itu kan dia konsolidasi atas ini ya, saya tektokin beli di 9697, jualannya bisa di 104, 105. Habis itu beberapa kali akhirnya cut loss juga ya. Di Maret tanggal 1 itu out dulu, dia jebol 96-nya. Tapi kondisi seperti ini bisa jadi mulai ada tanda-tanda pembalikan arah karena supportnya 70 itu semoga jadi dipertahankan, atau area 68 ini dulunya juga neckline ya. Ini ada pola bisa jadi nanti descending triangle ya. Dan targetnya ya kalau dia bisa break 100 minimal 92 sampai 100 ini udah kembali uptrend ya. Dan mungkin juga ini dalam proses ya akumulasi, cuman akumulasinya dibawa turun ya. Kuncinya jangan jebol 68, kalau jebol mending out dulu aja, berarti sangat rawan. Kalau sudah di bawah 60 itu sangat rawan, tapi saya nggak mau nunggu sampai 60, pokoknya jebol 68 kalau misalnya minat beli ya saya exit di 67, 66, jangan tunggu sampai bawah karena ini juga sudah sinyal downtrend karena di bawah EMA 200-nya. Tapi yang penting bertahan di atas 6870 itu bagus. Ada potensi untuk technical rebound itu sampai 80 sampai 86 menguji trend line downtrendnya ini. Jadi bisa aja seperti ini nanti pergerakannya atau ke bawah. Kuncinya ini ya. Kalau ada pertanyaan ya memang seperti itu. Kalau nggak naik ya turun. Cuman kan kita harus lihat ada harga kunci yang harga berpotensi. Kalau itu jebol ya arahnya bener ke bawah, atau kalau itu mantul dia bisa mantul lebih tinggi. Nah jadi seperti itu. Ini bisa jadi koreksi ABC. Kalau benar-benar ABC harusnya mentok 91 itu bisa. Risk rewardnya bisa hitung seperti ini. Cut lossnya lumayan dalam 10%. Target profitnya 9288 aja udah 1:2 ya. Ini menarik kan? Ya menarik. Yang penting disiplin dengan trading plan. Jadi seperti itu ya, harus siap cut loss juga 10%. Jangan mau profitnya aja, cut lossnya nggak mau, kan nggak bisa seperti itu ya. Kalau di Big Bang nggak masalah nggak pakai cut loss. Tapi kalau di saham-saham seperti ini ya pertimbangkan untuk cut loss dulu ya, daripada nggak tahu kapan di trek naik. Jadi seperti itu. Untuk CPRO langsung saja ke saham ketiga. Langsung saja ke saham keempat, ada BNII yang ditutup di harga 282 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNII didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNII ini masih terus turun dan downtrend ya, sudah semenjak November 2021 dia sempat mencapai puncak tertingginya 440, dan kalau ada yang beli di puncak dan nggak pakai cut loss udah minus sekarang 35%. Untuk balik berarti BNI harus naik 56%. Nih, bayangin nggak? Dan ya jadi untuk sekarang BNI apakah mulai menarik? Ya, sepertinya ini bisa ada technical rebound ya. Walaupun saham downtrend itu pasti ada candle hijau, pasti ada profitnya juga, atau pasti ada technical rebound. Ini kelihatan dia udah beberapa kali uji ya, 280 bertahan, dan kalau yang minat beli ya ini kesempatan beli karena dekat dengan support. Tinggal jebol support, cut loss, target profitnya terdekat 290. Cut lossnya tipis saja nih kalau minat ya, bisa seperti ini. Hitung aja risk rewardnya. Ya cut lossnya paling mentok 2%, target profitnya 3% ke 290. Jadi seperti ini juga bisa kalau minat beli BNI ya. Tapi kondisi seperti ini jangan disimpan lama-lama. Kalau sudah profit 3%, 4%, realisasikan aja. Karena ini saham downtrend, besoknya bisa aja kembali merah. Sayang. Jadi seperti itu. Untuk BNI langsung saja ke saham kelima. Ada Bima yang ditutup menguat 22,04% ke harga 310. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bima diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bima kembali rebound ya dan bertahan di atas 300. Apakah ini akan melanjutkan kenaikan? Ya sepertinya iya. Baru aja breakout dengan volume besar dan MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Tapi ini saham-saham gorengan, kalau bisa ya disiplin dengan trading plan. Kalau nekat, kalau masih bisa beli buy on breakout, yang penting cut loss saja kalau dijebol 300 ya.
karena berpeluang bisa ke 260 lagi kalau dia gagal lewat, kalau dia false breakout. Dan target kenaikannya 340 terdekat sampai 380. Jadi menarik nggak untuk Bima? Ya menarik karena dia saham uptrend ya. Cuman harga sekarang itu ya siap-siap pakai cut loss kalau ternyata gagal lewat ya, karena ya bisa dibawa sampai 260 lagi. Tapi kondisi seperti ini sepertinya Senin tetap ditarik naik lagi ya. Target terdekat dulu aja 320 itu kemungkinan besar disentuh hari Senin. Tapi kembali ke masing-masing. Disclaimer on, takutnya ya hati-hati kalau dia open langsung gap up 320. Kalau Bapak Ibu kejar 320 ya siap-siap tuh area profit taking mereka akan turunin dulu. Jadi kalau dia misalnya gap up 320 open market, udah hindari dulu. Jangan dikejar 340, 360 target selanjutnya jangan. Karena kalau open gap up itu gap kemungkinan bisa ditutup hari itu juga ya, dibawa turun. Dia mungkin akan profit taking tapi diangkat dulu sebentar. Biar retail yang FOMO lihat, wah ini kayaknya sepertinya akan naik lebih tinggi nih. Udah pas beli tapi nggak gerak-gerak kan akhirnya diguyur. Nah itu keseringan malah nyangkut. Jadi seperti itu ya untuk Bima, target terdekat 320 itu kemungkinan besar dicapai. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BSML yang ditutup terkoreksi 3,04% ke harga 1.750. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham-harinya, BSML didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSML ini baru IPO juga di 16 Desember 2021 dan sahamnya terus naik ya. Karena ada satu influencer yang sering pom-pom ya. Apakah dia memang yang bandarinnya atau memang disuruh jadi bandar oleh mungkin market maker yang lebih besar ya, atau emitennya ya, mungkin nggak tahu ada skenario apa di dalamnya untuk BSML. Tapi kalau yang biasa influencer itu yang goreng ya, kalau bisa ODT aja 1 hari 2 hari, kalau profit bisa di hold. Tapi kalau misalnya udah mulai turun lagi, pertimbangkan untuk TP aja daripada dibawa turun ya. Tapi kalau kondisi seperti ini kan chartnya terus naik nih, 4 hari merah naik lagi, tapi ini sudah mulai sinyal kurang bagus nih. Candlenya hammer terbalik atau shooting kalendernya hammer terbalik ya. Jadi sangat rawan. Kalau saya nggak lihat atas. Kalau sudah seperti ini, saya lihat kemana dia akan dibawa turun. Karena yang punya barang dari bawah itu kan udah siap-siap, nggak tahu kapan mereka mau jualannya. Kalau kita kejar harga atas berarti kita udah siap digorok tuh, udah siap disiram, diguyur. Ya kalau nggak punya trading plan ya siap-siap nyangkut. Seperti halnya WIRG kemarin kan sangkut juga. Habis itu WINR ya. Jangan seperti itu ya. Pokoknya kalau udah di area pucuk, kalau Bapak Ibu modalnya feeling doang, masih belum bisa menganalisa secara teknikal, hindari saham-saham yang udah di area tinggi ya. Karena ya mungkin 1-2 kali Bapak Ibu bisa dapat profit, tapi pasti keseringannya malah bisa nyangkut ya. Apalagi yang tektokan, udah tektokan 2-3 kali, kena pas keempat kalinya coba tektokin, kata rugi, nggak mau cut loss, dibawa turun lebih dalam nggak mau cut loss, 2 kali 3 kali tektokan itu profit, itu pun tergerus ya, diambil lagi sama market. Nah jadi seperti itu ya. Untuk BSML kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Kalau mau trading cepat, ODT scalping ya lihat saat jam market gimana posisinya, bisa masuk nggak. Kalau masih banyak guyuran ya udah hindari dulu. Jadi seperti itu untuk BSML. Kalau kondisi seperti ini, kalau dia melanjutkan penurunan itu targetnya 1600 sampai 1580.
Seperti itu untuk BSML. Langsung saja ke saham ke-7 ada WIRG yang ditutup terkoreksi 5,57% ke harga 1100. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya WIRG sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG kemana arahnya dengan kondisi seperti ini? Apakah bisa pola dead cat bone? Kalau dilihat candle 1 jam masih belum bagus ya. Ya bisa dibilang kalau candle 1 jam tutup di area support 110. Tapi kalau candle harian ya takutnya ini pola dead cat bone, dia menarah turun. Jadi lebih ke wait and see dulu. Kecuali Bapak Ibu bisa lihat bid over, lihat time frame chart yang lebih kecil, ya bisa coba masuk ya. Dan WIRG ini saya sudah rekomendasikan bahkan waktu dia coba bangkit dari ARB di tanggal 27 April saya suruh spec buy, habis itu saya suruh spec buy lagi di harga atas di area 980, tuh akhirnya dia naik sampai waktu itu 1200-an ya. Jadi hari Kamis itu saya sudah bilang wait and see aja dulu, kalaupun mau coba beli ya di 1100. Kemarin tuh ada teknika rebound ya, tapi reboundnya nggak kuat, habis itu balik lagi. Dengan kondisi seperti ini ya kalaupun jebol 1100 mending out dulu aja, karena ada potensi bisa ke 1000 lagi. Dan ya ini candlenya belum bagus ya, belum juga membentuk area base atau konsolidasi. Nanti tunggu 2-3 hari lagi, kalau dia konsolidasi area ini supportnya 1000 ya baru tuh belinya ya dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Tapi kalau dia nantinya mantul dari 1100 hari Senin, siap-siap tuh arahnya 1200 ya. Bisa aja dia melanjutkan kenaikan dan ini jadi swing low-nya. Cuman kalau mau beli di harga sekarang, cut loss saja kalau dia jebol 1100. Bisa di 1070, 1060 atau 1080. Pokoknya turun dari itu out dulu aja ya. Karena ada peluang dibawa ke 1000. Jadi seperti itu. Untuk WIRG langsung saja ke saham ke-8. Ada WIM yang ditutup juga terkoreksi 5,35% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya WIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIM masih akan uptrend karena di saham rokok WIM ini teknikalnya yang cukup bagus dan juga dia sebenarnya dia tuh gagal lewat ya di 10, tapi ada support kuatnya di 500. Kemungkinan turun dulu. Kalau dia turun 1-2 candle lagi ya masih bagus. Yang penting jangan jebol 500 ya. Dan toleransinya 480. Jebol itu ya out. Kalau mau beli ya dekat-dekat 500, 505, 510, tapi tetap pakai cut loss kalau dijebol 500 ya. Dan ini saham uptrend, cuman lagi konsolidasi aja ya. Mungkin karena ini kita lihat juga dia berhasil breakout dari ya bisa dibilang pola ascending triangle apa descending ya. Karena saya itu sering terbalik antara nama kedua pola tersebut. Tapi yang pasti Bapak Ibu tahu ya polanya itu seperti apa ya. Seperti segitiga ini ya, yang kakinya miring. Jadi seperti itu. Untuk WIM masih menarik diperhatikan. Tunggu aja satu candle lagi koreksi. Kalau dekat-dekat 510 itu area spec buy untuk WIM. Jadi seperti itu. Untuk WIM langsung saja ke saham terakhir. Ada SDMU yang ditutup terkoreksi 5,12% ke harga 111. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya SDMU diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SDMU kemana arahnya? Kalau dilihat kondisi seperti ini ya harusnya ada pantulan di 110 ini ya. Tapi kalau misalnya jebol juga itu harga psikologis atau support kuatnya yang harusnya dipertahankan 100 ya. Ya kalaupun dia malah koreksi satu kali lagi ARB atau 2 kali lagi mendekati harga 100 ya itu ideal beli. Pasti kemungkinan besar di area itu akan ada pantulan teknika rebound. Tapi apakah pasti turun? Belum. 110 itu kan juga support karena naik turun SDMU itu 10 poin. Jadi sekarang SDMU itu di area support, tapi support kuatnya harga 100. Nah, kalaupun nekat beli di 110, 111, jual dulu kalau dia turun ke bawahnya. Misalnya toleransinya 2%, 3%, 4% ya udah out dulu. Kalaupun 4% harus out dulu kan aman tuh. Selamat 6% karena dari 106 ke 100 itu 6%. Jadi mending cut dulu nanti buyback di bawah. Kalau memang mau naik SDMU nggak jebol terus 110 harusnya ya. Dia kan nggak sampai turun tuh dari 108, 107, apalagi sampai nyentuh 106. Kalau dia sampai nyentuh 106 itu berarti memang mau turun lebih dalam. Itu aja kuncinya ya. Untuk SDMU ini masih uptrend dan ya potensi masih akan naik ke atas. Cuman cari momentumnya atau swing low-nya ya. Dimana dia membuat swing low-nya ya. Kalau saya lihat ya mungkin di area 103, 105, 106 ini mungkin bisa jadi swing low ya. Kalau jebol
support 110. Atau bisa jadi 110 ini yang jadi swing low-nya. Kalau itu benar-benar swing low, Senin harus rebound lagi untuk SDMU. Seperti itu untuk SDMU. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, saya akan adakan kelas scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan juga tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Dan juga kalau Bapak Ibu yang mau coba belajar untuk swing trade, saya ada video rekaman kelas swing trade saya yang pertama kali. Kalau tertarik bisa join, grupnya berbayar, dan juga ada grup 2 arah. Akan direkomendasikan saham-saham untuk swing trade, tapi di video rekaman sudah diajarkan teknik bagaimana cara beli, entry, exit, screeningnya, tapi akan tetap dibantu sampai bisa mandiri dengan swing trade. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.